Perkenalkan, saya Muhammad Zulfikar SH selaku founder sekaligus managing partner dari Eternal Law Office. Ini merupakan tayangan perdana dari kami. Semoga secara berkesinambungan kami dapat memproduksi konten-konten hukum yang berkualitas agar pembahasan ini dapat berlanjut. Ada baiknya teman-teman dapat memberikan like, share maupun subscribe kepada channel ini agar kedepannya kami jauh lebih bersemangat lagi dalam memproduksi konten hukum yang jauh lebih berkualitas lagi dari konten yang sekarang. Untuk beberapa waktu yang lalu, mungkin sebagian besar dari teman-teman pernah membaca atau melihat di media massa sempat ditemukannya oleh warga 2 oknum PNS tengah pingsan di dalam mobil dalam keadaan tidak mengenakan celana biasa maupun celana dalam, belum tidak memakai apa-apa di bagian bawahnya. Dan masih dari informasi yang kami himpun, salah satu dari pihak itu sudah memiliki pasangan sah yang didapat dari pernikahan yang sah. Lalu timbul pertanyaan dari kita, gimana bang hukum memandang peristiwa tersebut? Nah, tentu saja yang dapat saya jelaskan dari peristiwa yang dilakukan oleh kedua oknum PNS ini, tentunya mungkin tidak cuma oknum PNS ini saja yang sudah melakukan perbuatan ini. Namun juga banyak orang di luar sana sudah melakukan, entah yang pernah kedapatan maupun yang belum pernah kedapatan. Nah, semua perbuatan yang dilakukan ini termasuk dalam klasifikasinya dalam perzinahan atau mukah, atau dalam bahasa Belandanya disebut overspel. Nah, lalu ketentuan hukum pidananya seperti apa? Ketentuan hukum pidana kita untuk khususnya perzinahan ini diatur di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam situ terdiri dari ayat 1 sampai ayat 5. Lalu mungkin teman-teman untuk lebih jelasnya, lebih rincinya dapat membaca sendiri ketentuan tersebut, dan di sini saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Nah, balik lagi, hukumannya seperti apa? Hukumannya tentu saja bagi yang terlibat dalam peristiwa perzinahan ini tentu saja dapat dikenakan maksimal 9 bulan kurungan atau 9 bulan penjara, teman-teman. Nah, lalu siapa saja yang dapat dikenakan hukuman ini? Nah, pertama, salah satu pihak itu sudah memiliki pasangan resmi. Salah satu pihak. Kedua, dua-duanya sudah sama-sama memiliki pasangan resmi. Jadi untuk ketentuan perzinahan yang sekarang yang sedang berlaku ini, untuk yang sama-sama lajang, sama-sama dewasa, melakukan perzinahan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan, itu tidak bisa dikenakan pasal ini, teman-teman. Jadi yang dikenakan itu harus salah satunya sudah memiliki pasangan atau dua-duanya sudah memiliki pasangan. Tapi baik yang lajang maupun jomblo, dua-duanya itu tidak bisa dikenakan untuk KUHP yang sekarang. Lalu siapa yang dapat melakukan aduan, membuat laporan di kepolisian? Nah, di dalam pasal ini yang dapat melakukan aduan, membuat laporan tentu saja salah satu pasangan atau dua-dua pasangan dari pasangannya yang melakukan perzinahan, membuat laporan secara bersamaan, itu juga bisa. Dalam istilah hukum ini disebut delik aduan absolut, yang mana yang hanya
bisa melaporkan adalah salah satu pasangan atau dua pasangan ini yang pasangannya sudah melakukan perzinahan secara bersama membuat aduan, itu bisa. Jadi tidak bisa teman-teman Pak RT, Pak RW, tetangga, ibu-ibu PKK itu melakukan aduan, tidak bisa. Kadang kan ada tuh di masyarakat mungkin, wah melaporkan saja nih, ayo kita buat aduan, kita jebloskan penjara nih para penzina ini. Nah itu tidak bisa. Tetap yang harus melaporkan itu adalah pasangan resminya, karena tadi ini delik aduan yang absolut. Lalu kalau kedepannya nih, misal, oh ya sudahlah, saya memaafkan pasangan saya, mungkin dia suatu hari akan berubah, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, ya itu monggo saja, dipersilahkan. Berarti Anda berbesar hati memberikan maaf pada pasangan Anda yang sudah melakukan perzinahan tersebut. Itu tidak masalah, itu hak dari Anda semua yang menjadi korban perzinahan, itu tidak masalah. Lalu pertanyaannya, bisa atau tidak perkara itu dihentikan atau dicabut aduannya? Jawabannya, di dalam ketentuan pasal 284 ayat 4 itu bisa dihentikan, dengan catatan pengaduan itu ditarik sebelum pemeriksaan di pengadilan itu dimulai. Itu bisa. Nah teman-teman, pesan saya yang terakhir, baik yang belum maupun terpikirkan atau sudah melakukan perbuatan perzinahan, ada baiknya tolong dipikirkan ulang. Ingat, pasangan Anda mungkin sudah mempercayai Anda dengan maksimal. Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan dari pasangan kita. Tentunya fondasi kepercayaan itu sulit dibangun kembali ketika sudah hancur. Belum lagi ketentuan dalam hukum positif kita melarang perzinahan dan dapat dikenai hukuman seperti yang kita bahas tadi. Selain itu, baik agama maupun norma sosial di masyarakat tidak memperkenankan perbuatan perzinahan dilakukan. Jadi, tolong dipikirkan ulang. Untuk kesempatan saya kali ini menyampaikan paparan hukum, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika dirasa tayangan ini memberikan edukasi hukum yang baik bagi Anda.